Oke, kita mulai teman-teman ya. Selamat malam semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini, di malam weekend, malam minggu. Kelihatan banget nih para jumlowati jumlowan ya. Luar biasa, terima kasih teman-teman Dex Lover sudah mampir di acara AMA sama kunci malam hari ini. Tapi spesial kita amanya dengan kunci rumah ya. Seperti apa kunci rumah, itu salah satu utility dari kunci. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya, agar ama kita malam ini berlangsung dengan lancar. Oke, beli pimpin doanya teman-teman, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, seperti yang teman-teman tahu ya, jadi malam hari ini kita akan cari tahu salah satu apa salah berapa ya, soalnya banyak banget ya akhir-akhir ini kunci mengeluarkan use case-nya dia ya. Jadi ya salah satunya kunci rumah entertainment gitu ya Bro Kevin ya. Seperti apa konsep dari use case-nya ini, langsung aja kita cari tahu. Untuk waktu dan kesempatan beli persilakan Bro Kevin Haryanto. Silakan Bro. Halo Bro Kevin. Halo. Suaranya di luar service area. Halo Bro Kevin. Oke, sambil menunggu Bro Kevin ya. Jadi malam hari ini kita juga ada giveaway ya teman-teman ya, untuk 10 orang yang beruntung, di mana 2 orang diantaranya adalah pendengar yang setia, yang dari awal sampai akhir standby di AMA ini, dan 8 diantaranya itu yang beruntung dari sisi penanya ya. Jadi siapkan pertanyaan terbaik malam hari ini, dan nanti di akhir acara kita akan undi untuk memenangkan masing-masing 100.000 dalam bentuk maha wallet. Oke, Bro Kevin sudah ready kah? Sorry. Ya, keluar apa telegramnya. Oke, siap. Silakan Bro, waktu dan tempat beli persilakan Bro. Oke, malam teman-teman Dex Capital Community semuanya. Malam juga beli. Perkenalkan, nama saya Kevin dari Kunci Rumah Entertainment. Hari ini mungkin saya mau share dikit ya untuk profil company kita sendiri. Untuk Kunci Rumah Entertainment itu, kita adalah salah satu entitas dari Kunci Koin. Jadi bukannya utility, kita tuh entitas dari Kunci Koin yang bergerak di bidang musik sebenarnya. Tujuan didikannya Kunci Rumah Entertainment itu buat apa sih sebenarnya? Kenapa kita bisa bikin KRE ini? Kita pengen buat ekosistem yang baru nih di dunia musik industri. Kita mau buat lagi tuh supaya lebih transparan lagi pembagian hasilnya dengan musisi. Supaya kita tuh musisi juga bisa survive lah di zaman sekarang musik digital. Kita di Famindo ini juga memfasilitasi para musisi untuk melakukan perekaman lagu sampai penjualan lagunya dalam bentuk master license yang kita pasarkan di marketplace kita, yaitu berbentuk NFT di kunci-nft.com. Ini adalah produk-produk kita dari Kunci Rumah Entertainment, yaitu kita ada master license, yaitu master audio yang direkam langsung di Kunci Rumah Entertainment, sama kunci play. Jadi itu poin-poinnya apa ya sih di Kunci Rumah Entertainment. Jadi kita nanti musisi itu bisa rilis, misalkan mereka udah punya lagu, mereka bisa datang ke tempat kita untuk rilis lagunya itu berbentuk NFT. Bisa juga mereka masih punya lirik aja nih, belum ada aransemennya segala macam, itu mereka bisa datang, nanti kita bantu recording di tempat kita. Nanti kalau misalkan lagunya udah final, udah jadi master audio, baru nanti kita pasarinnya dalam bentuk NFT yang dijual di marketplace kita. Terus kita juga ada tim kreatif sendiri untuk bantu untuk pasarin mereka punya master license di sosial media kita. Selain itu, kita juga ada royalty yang transparan. Jadi untuk setiap penjualan lagu itu, kita udah ada pembagiannya
Kalau bisa dihitung sebenarnya kita mestinya sih lebih besar dibanding dengan label-label yang lain ya untuk penjualan NFT sendiri. Kita juga ada digital music distribution nih. Maksudnya ini apa? Jadi kita ini bukannya cuma menjual lagu mereka dalam bentuk master license, lagu mereka juga akan diputar di kunci play kita nantinya. Sama kita juga akan buat musik-musik event yang berkelas lah. Untuk kita kan udah di dunia Web3 nih. Pasti musik eventnya udah bukan yang kayak manggung-manggung biasa-biasa lagi jadinya. Sama fasilitas kita di Kunci Rumah Entertainment tuh ada apa aja? Kita ada 5 recording studio. Kita juga ada 5 produser. Salah satu produser kita itu adalah Bang Ariel Niji. Mungkin udah pada tahu ya Bang Ariel Niji itu gitaris di bandnya Niji. Kita juga ada Bang Satrio Alexa. Mas Satrio Alexa juga itu adalah gitaris di grup bandnya Alexa juga. Kita juga tadi ada tuh creative promotion team yang nanti akan membantuin pasarin penjualan apa NFT musik mereka. Kita juga ada artis manajemen. Kita juga ada live space event. Live space event ini sebenarnya apa sih? Jadi nanti di Kunci Rumah Entertainment ini yang berada di Kemang, Jakarta Selatan ini kita ada buat kunci cafe. Nanti itu namanya itu The Key. Nah, fungsinya itu bukan cuma cafe doang sebenarnya. Di dalam itu nanti kita bisa ada live music, kita juga bisa ada live stand up comedy di kunci cafe itu. Nah, ini adalah salah satu produk dari Kunci Rumah Entertainment, yaitu utilitas yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman kunci. Biasanya kan update kunci apa sih di bulan ini? Nah, ini yang nanti kita bakal rilis di bulan November, yaitu kunci play. Halo, Bro Kevin. Suaranya nggak kedengaran, Bro. Halo. Teman-teman nggak ada suara ya? Halo, Bro Kevin. Nggak ada, Om Bri. Oh, iya, agak nge-lag kaget. Bro Kevin, coba open mic-nya, Bro. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Malam ini sepertinya ada gangguan teknis nih. Mungkin karena malam weekend. Ya, Bro Kevin. Keputus ya tadi ya? Iya, ngilang suaranya. Intermezzo ada iklan. Bisa diulang lagi ya? Sendiri, ya? Oke, bentar ya. Saya share lagi. Oke. Makanya harus sama tim nih Bro Kevin. Oke, tadi sampai di sini ya, apa itu kunci play ya? Ya, di sini yang lag tadi, Bro. Oke, lanjut, Bro. Oke, jadi kita kan mau rilis nih, beta rilis di bulan November ini. Utilitas dari Kunci Rumah Entertainment. Kunci Play itu apa sih? Kunci Play ini adalah media streaming platform yang dimana kalian dapat tuh mendengarkan eksklusif lagu-lagu yang dirilis oleh Kunci Rumah Entertainment. Tapi bukan cuma lagu aja. Nanti di Kunci Play ini kalian juga bisa nonton video-video stand up dari komika dari Kunci Komedi. The importance of exclusivity song on Kunci Play. Kenapa sih kita tuh lebih milih lagu-lagu ini tuh kita maunya tuh eksklusif. Kenapa nggak kayak Spotify semua lagu di play semua? Karena kita tuh sangat mengutamakan eksklusivitasnya karena kita pemutar lagu di Kunci Play ini, para NFT holder dan musisi akan mendapatkan royalti dari master license yang dipasarkan di marketplace kami, yaitu kunciNFT.com. Jadi maksudnya apa? Nanti setiap lagu-lagu yang kita jual di NFT.com, kunciNFT.com itu akan mendapatkan royalti dari pemutaran lagunya di Kunci Play. Jadi semua nanti tercatat. Lagu mereka itu diputar berapa kali di bulan itu dan ada berapa jumlah subscriber di bulan itu. Ini adalah fitur-fitur nanti yang bakal ada di Kunci Play. Yang pertama itu adalah musik subscription. Ini adalah fitur berlangganan.
supaya para user-user itu bisa dengar lagu full song. Jadi kalau untuk sekarang, misalkan kalian download itu, yang belum subscribe itu mereka cuma bisa denger teasernya doang, belum bisa full song. Kalau untuk video on demand, itu fitur yang dimana para komika-komika itu yang bekerja sama dengan Kunci Komedi, itu bisa post video stand up mereka di Kunci Play. Tapi untuk itu fiturnya masih berbayar ya. Jadi untuk seperti itu di luar subscription gitu. Jadi mesti bayar dulu baru kita bisa nonton video yang dari Kunci Komedi. Kalau untuk integrated with NFT ini, jadi nanti NFT musik yang dijual di kuncinft.com itu bisa disambungin ke Kunci Play. Gunanya untuk apa? Nanti kita untuk ngecek nih, nanti kita bakal ada dashboard-nya, kalau kita sambungkan kunci NFT kita nanti bakal kecek lagu ini di bulan ini tuh udah ngasilin berapa royalti sih. Udah misalkan kalau kita ada dua NFT, maka jumlahnya pasti akan berbeda dari royaltinya. Untuk yang ketiga itu kita ada live streaming. Live streaming ini kegunaannya apa? Supaya nanti musisi-musisi yang merilis lagu mereka di Kunci Play, itu tuh bisa interaksi langsung sama fans-fansnya atau user-user di Kunci Play. Jadi user itu bukannya cuma bisa dengerin lagu mereka doang dari musisi-musisinya yang mereka beli itu, tapi mereka juga bisa interaksi langsung sama musisinya. Kalau untuk tiket and scheduling ini, untuk fitur melihat jadwal musisi yang kalian beli nih, nanti kalian bisa lihat, cek di sana mereka mau manggung di mana. Semua jadwalnya akan ada di Kunci Play dan kalian juga bisa beli langsung dari Kunci Play. Kalau untuk integrated with Kunci Coin ecosystem, nanti semua utilitas Kunci Coin akan terhubung semua nih di Kunci Play. Contohnya satu yang tadi, kunci NFT itu bisa disambungin ke Kunci Play untuk klaim royalti sama cek penghasilan royalti kalian. Nanti juga kalian mungkin bisa menggunakan CoinPay karena kita nanti ada sistem fees. Untuk pembayarannya masih dalam tahap pengembangan. Jadi nanti kalau misalkan pakai CoinPay kan bisa scan QRIS tuh. Jadi nanti pembayarannya bisa menggunakan kunci koin mungkin ke depannya. Ini lagu-lagu yang sudah ada di Kunci Play nanti pas tahap beta rilis kita di bulan November. Untuk sementara ini baru 2 NFT yang kita masukkan ke kuncinft.com, yaitu lagu Ivan Seventeen Merindu, sama lagu David Albert When I'm With You. Tapi nanti pas tanggal perilisan Kunci Play, lagu Ariel Niji Imajinasiku akan juga berbarengan rilis di kuncinft.com. Jadi kalian udah bisa mulai beli lagu Ariel Imajinasiku itu pas tanggal perilisan Kunci Play beta rilis. Untuk subscription plan sendiri kita masih hanya bisa menggunakan fiat sih, rupiah. Untuk pembayarannya kita bisa pakai OVO sama bank virtual account. Sama yang tadi saya bilang itu QRIS ini nanti masih dalam tahap pengembangan, jadi kemungkinan kita bisa bayar lewat CoinPay, tapi untuk bisa pakai kunci koin juga jadinya nanti. Ini untuk harga list subscription di Kunci Play ada yang dari 1 bulan sampai 12 bulan. Dari 24.900 untuk 1 bulan, 3 bulannya 71.800, 6 bulannya 143.900, dan 12 bulannya 286.900. Oke, sekian sih, Bli, untuk Kunci Rumah Entertainment dan Kunci Play-nya. Oke, ada lagi yang mau di-show mungkin, Bro? Oke, paling saya mau kasih show dikit ya, preview untuk Kunci Play. Oke. Silakan, Bro. Halo. Ya, dengar, Bro. Oke, saya lanjut, Bro. Share screen bentar ya. Oke. Kita preview lagu yang nanti akan rilis pas berbarengan sama rilis beta ya. Lagunya Bang Ariel Imajinasiku. Wow, mantap.
hanya ku saja yang belum melepasnya. Di sela waktuku ingin tahu kabarmu meskipun kita tak pernah sepasang. It's time for me to let it go. Oke, jadi gini Bli. Kan tadi ya seperti yang saya bilang nih, kalau untuk yang belum subscribe itu cuma bisa denger teasernya doang. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan yang belum subscribe akan muncul seperti ini nih. Untuk subscribe now. Ini saya kasih contohnya aja ya. Ya. Oke. Kelihatan nggak Bli di layarnya? Karena hari ini baru update nih. Habis update-nya itu visualnya Kelihatan banget, bro. kelihatan ya? Ya. Oke. Oh, jadi ini ada gininya, bro. Ada yang berbayar ya? Enggak Bli, jadi semua lagu yang di kunci play itu kalau mau denger full soundnya memang harus subscribe gitu. Even walaupun Nah, itu kan ada kok 12 bulan 286.000, 6 bulan 143. Iya. Itu apa tuh? Berlangganan ya? Iya, harga berlangganannya dari 1 bulan sampai 12 bulan. Oke. Lanjut, bro. Ya, ini sih Bli, maksudnya kalau untuk previewnya sendiri, karena hari ini baru update nih untuk visualnya sendiri. Kita tuh nggak bisa show nggak bisa show di share screen karena udah di enkripsi sama kita punya tim tech gitu. Mungkin ke depannya lagi mungkin udah nggak bisa di share screen lagunya malahan. Oke. Berarti sudah selesai nih, bro. Bisa kita Q&A sekarang? Boleh Bli. Sampai saat info lagi nih Bli. Oke. Untuk tanggal rilis nanti itu kita ada promo campaign. Untuk 10.000 download pertama kita akan berikan 10.000 subscribe gratis. Keren ya. Rencananya estimasi udah ada timeline-nya, bro. Kapan tuh rilisnya? Sebenarnya udah ada sih sekitar pertengahan bulan ini. Cuman saya belum bisa sebut tanggal. Cuma di bulan November ini ya. Oke, siap. Oke, kita jumping ke Q&A, bro ya. Oke, boleh. Ya, oke. Sebelum beli lempar ke teman-teman, mungkin dari beli sendiri dulu. Ini menarik, bro. Salah satu entitas kunci ini. Cuman pertanyaannya biar teman-teman juga familiar, kunci rumah entertainment ini sama kayak production house gitu ya, bro ya? Rumah produksi gitu ya? Kita belum nyampe PH sih, cuma kita emang lebih mirip kayak recording house sama publisher sih. Oke. Terus teknisnya gini, bro. Misalnya nih, beli artis nih, penyanyi lah. Ya. Pengen kolaborasi dengan KRI. Kira-kira feedbacknya buat beli sebagai seorang seniman, apa kira-kira, bro? Paling gini, kalau misalkan masih, jadi kita nih ada untuk artis-artis biasanya yang udah ada nama ya Bli ya. Pasti kan mereka udah tahu nih kita punya CEO kan di kunci rumah entertainment biasanya kan Pak Ivan Seventeen. Biasanya tuh mereka itu bisa langsung misalkan kasih demonya ke Pak Ivan gitu. Nanti dari tim kita produser kita untuk dikurasi lagi misalkan oke nih ini mesti recording apa diganti lagi jadi tinggal datang ke kantor kita. Kalau biasa untuk talent yang masih awal-awal Bli itu nanti kita ada bikin form, nanti mereka isi nih data-data mereka untuk misalkan nama mereka, emailnya apa, nomor teleponnya, segala macam biodata sama demonya. Nanti kalau misalkan tim manajemen kita sama tim produser kita udah dengerin misalkan kalau oke, itu pasti nanti kita kontak. Oke, terus pertanyaan sederhananya gini, bro. Kenapa saya harus ikut jadi bagian dari KRI? Simpelnya gini sih, Bli. Kalau misalkan, ini saya bukan yang ngejakin label ya, Bli ya. Cuma saya udah denger-denger nih kalau dari musisi-musisi. Mereka itu kalau biasanya rilis di label itu potongannya cukup besar. Kayak kemarin itu Bang Ivan sempat cerita, Bang Ivan itu udah top 5 ya. Pemutaran lagunya tuh di Singapura, di Malaysia, bukan cuma di Indo tuh, berarti kan udah global tuh.
Bang Ivan tuh kalau nggak salah top 5 tapi dia punya grup band cuma dapat 35 juta dan 35 juta itu dibagi 5 orang. Hmm, oke. Makanya itu kan makanya Bang Ivan sama Kojol ini buat KR ini buat apa? Supaya semua musisi tuh bisa adil gitu. Dapatnya tuh transparan karena kan semua pemotongan apa segala macam kan semua kan pembagiannya lewat blockchain nih. Jadi semua kecatat. Hmm. Jadi nggak bisa dimanipulasi gitu. Dan kita juga bukan sistemnya Oh, kayak label gitu. Kita untuk penjualan aja sebenarnya kita kasih ke musisi itu sebesar 80% beli. oke, 80%, tapi nanti tetap ada royaltinya ya? Benar. Royaltinya itu nanti Hmm. dari pemutaran lagu yang dikunci tiap bulan musisinya masih dapat lagi. Oke, menarik nih ya bro ya. Oke, sedikit lagi bro. Tadi kan Bro Kevin belum menceritakan sedikit nih. Bisa singkat aja bro tentang profiling Bro Kevin nih siapa sih? Jangan-jangan Bro Kevin nih adiknya Kevin Aprilio nih, maksudnya artis juga gitu loh, sehingga dipercaya juga kan untuk megang KRE-nya dari kunci nih. Bisa dijelaskan sedikit nggak bro? Bro Kevin nih siapa? Kemudian apa istilahnya kayak semacam jam terbang jejak digitalnya dulu pernah di mana sehingga dipercaya untuk ngehandle KRI. Silakan bro. Sebelum kita jumping ke teman-teman karena udah pada semangat nih, pada raise hand semua nih, pengen nanya nih. Silakan bro, Kevin. Oke, oke. Sebenarnya saya basicnya awalnya itu saya kerja lebih di perkebunan sawit sih, belum ada hubungannya tuh nggak ada hubungan sama digital ini. Jadi saya tuh baru ketemu sama Ko Julius, itu tuh baru di tahun ini. Terus Ko Jul ada bilang dia ada mau bikin nih perusahaan apa kunci rumah entertainment untuk rilis rilis musik sama rilis NFT. Kebetulan saya ada main di dunia NFT di pas di chain yang sebelah. Sebut merek nggak apa-apa kali ya di chain Sol ya. Kenapa? Kebetulan saya tuh dulu sempat main NFT juga beli di apa di blockchainnya tapi yang Solana gitu. Oh, oke. Okay. Dan kalau dulu bilang dia mau bikin ini perusahaan apa industri musik, KRE. cuman nanti kan KRS punya lagu kan nanti dibuat ke NFT musik juga gitu. Nah, sebenarnya saya jadi itu di KRE itu lebih ke bagian NFT-nya sih, Bli. Oke, terus sedikit lagi bro. Ada berapa tim bro yang bantu di KRE ini? Di tim KRE sendiri kita ini ada total 35. Oh, 35 ya. Iya, ada bagian Oke. kreatifnya, ada 5 produser, Hmm. ada juga nanti untuk yang tim di KRE ada cafe juga, The Key, ada juga untuk yang artis manajemen. Oke. Wah, benar-benar udah dibikin proper banget, Bro ya. Jadi kenapa beli nanyain tentang sumber dayanya, Bro, SDM-nya, Bro? Karena bagi beli ya, Bro ya. Sebagus Ya, apapun project, kalau SDM-nya memang nggak profesional di sana, nggak akan bisa mendeliver dengan baik kayak gitu, Bro. Setuju ya? Nah, setuju, jadi ya setuju. mudah-mudahan dengan the winning team yang Bro punya bisa sesuai dengan target dan ekspektasi dari Coach Julius juga dan ya harapannya kan jujur di Desk Capitalnya kan juga beberapa banyak yang sebagai holder kunci termasuk beli juga ya tapi masih nyangkut ya udah ngomong sama Bro Kevin kan tapi beli Iya, percaya iya. karena kemarin waktu ketemu di Bali sama Coach Jul ya intinya di sini kan beli percaya pasti nanti bakal kejemput gitu loh dengan banyaknya ya apa use case banyaknya entitas nanti yang dibangun tuh enggak cuman kembali lagi kalau misalnya SDM-nya nggak proper di sana kasihan juga nanti gitu loh makanya tadi kan beli nanya ya sorry to say beli pengen tahu juga backgroundnya biar nanti istilahnya minimal ya Bro Kevin sama Tin bisa gitu loh menjawab tanggung jawab apa istilahnya menjawab beban yang tanggung jawab yang dikasih gitu loh bro. Ya, Siap, oke, siap, Bli. thank you bro. Terima kasih. Kita jumping ya. Jadi di sini udah ada 12 orang yang udah raise hand tadi. Jadi beli mungkin listnya tak close dulu ya, tak bacain. Yang pertama ada Bro Tony, Bro Pebi, Dija, Ricky, Ham, Christian, Alexa Pierre, Ega, Taro Crypto, sama Cesar Ical. Oke, pertama langsung aja kita jumping ke Bro Tony. Silakan bro. Langsung aja pertanyaannya. Bro Tony. Mana dia Bro Tony dia? Ki, di open Ki.
Terlalu banyak banget. Oke. Kayaknya si Rizky lagi kehujanan, dia lagi gini deh nih, apa namanya? Sinyalnya lagi jelek ini. Mana nih Bro Tony? Ini kok nggak ada orangnya nih? Ki, Oke, Blito, ini Om Jimmy, baru tes bisa tes. dibantu ya? Oke, silakan Bro Tony. Oke, gini bro, tadi kan kalau mungkin dari segi artis itu kan kita sudah tahu ya apa kelebihan dari yang ditawarkan ini. Tapi kalau dari segi user seperti apa ya? Apa perbedaan yang ditawarkan dari platform-platform yang sudah ada gitu, Ki? Thank you. Oke, thank you pertanyaannya Bro. Sudah jelas Bro Kevin pertanyaannya? Bisa langsung dijawab? Oke, udah jelas. Jadi Ya. untuk kalau misalkan di platform lain kan mereka nggak ada nih live streaming dengan musisinya langsung. Mereka kan juga semua itu kan cuma dengar musik nih biasanya. Jadi kita ini di Kunci Play ini lebih memajukannya untuk interaksinya sih. Jadi kita ini bisa interaksi langsung sama musisinya. Kita juga cuma bukan dengar musik doang nih, kita bisa pantau musisinya, ada jadwal manggung di mana. Kita juga bisa nonton video-video stand dari Kunci Komedi gitu. Jadi lebih bukannya platform musik, kita lebih ke platform streaming sih sebenarnya. Lebih ke dari interaksi gitu ya, bro ya? Iya, lebih maksudnya dari musisi sama fans itu jadi lebih gampang interaksi gitu. Kalau biasanya orang kan denger musik cuma denger musiknya doang nih, belum tentu bisa catch up sama artisnya langsung gitu. Gimana Bro Tony, bisa menjawab? Apa ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Cukup. Sementara cukup. Thank you. Sudah cukup ya? Oke. Makasih pertanyaannya Bro Tony. Makasih juga jawabannya Bro Kevin. Oke, the next ada Bro Feby. Silakan Bro Feby. Selamat malam, Li. Malam. Iya. Tadi Bro Kevin ya yang ininya, yang isi materinya. Ya, Bro Kevin. Gini, Bro Kevin, aku mau nanya. Untuk NFT-nya itu sendiri, nanti kan kita seandainya kita subscribe, itu otomatis dapat NFT atau kita ngeminting lagi gitu. Nah, terus kalau misalnya kita sudah punya NFT dari satu artis, yang pemilik NFT itu dapat royalti bagian juga nggak sih? Maksudnya proporsional dari yang didapatkan artis gitu setiap ada event atau acara manggung gitu. Itu sih. Thank you, Bro Feby. Sudah jelas pertanyaannya, Bro? Jelas. Oke, jadi gini. Oke. Kalau untuk NFT sendiri itu dia terpisah. Jadi NFT itu musisi ini recording di tempat kita, lagunya kita pasarkan di kunciNFT.com dalam bentuk master license. Untuk di subscribe itu nggak dapat NFT, jadi subscribe itu cuma untuk mendengarkan lagunya. Sedangkan royalti itu kita dapetin kalau misalkan beli NFT Merindu nih, Ivan Seventeen. Terus nanti NFT-nya itu lagunya kan ada di Kunci Play nih. Nanti lagu itu misalkan diputar terus di Kunci Play, nanti setiap bulan itu ada recordingnya, ada recordnya. Lagu Merindu itu diputar seberapa banyak, beli punya berapa NFT, sama di bulan itu ada jumlah berapa subscriber. Nah, nanti beli itu dapatnya dari royalti dari sana, dari Kunci Play. Oke, Jadi, itu aja, Bro Kevin. Jadi kalau misalnya kita udah subscribe, jadi pemasukannya itu dari orang yang subscribe itu ya tadi Om ya. Jadi dengan kita mintingnya sendiri terpisah ya. Benar, kita mintingnya ini di kunciNFT.com sih di marketplace kita. Oh iya, sama kayak yang NFT-nya si Mongol kemarin ya berarti ya. Konsepnya kayak gitu juga ya. Iya, jadi kita mintingin dulu di marketplace. Nanti kan tapi kan masih tahap beta nih. Untuk tahap beta mungkin kita masih belum bisa disambungin dulu NFT-nya sama Kunci Play. Tapi nanti itu bisa kita sambungin ke Kunci Play-nya. Nanti ada dashboard-nya, bisa dicek NFT kita itu hari ini tuh udah ngasihin berapa royalti sih gitu. Nanti setiap bulannya itu bisa diklaim. Klaimnya royaltinya itu dapatnya dari mana? Dari seberapa banyak lagu yang beli itu di stream gitu. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Benchmark-nya dari mana sih sebelumnya? Kalau aku boleh tahu. Kalau kita semua boleh tahu gitu. Benchmark marketingnya gitu loh. Dalam artian ketika memutuskan masuk ke bisnis ini harusnya ada benchmark dong gitu. Karena takutnya kalau misalnya bisnis yang belum mature atau orang belum kenal, butuh effort yang lebih untuk mengenalkan bisnis ini gitu. Dan bisa jadi banyak penolakan. Nah itu.
Kalau untuk bagian marketing sendiri, kita sebenarnya gini sih, kunci rumah entertainment sendiri kan dari rumah event entertainment, itu diakuisisi sama Kojo. Kalau untuk tim-timnya sendiri, pasti udah well prepare ya, maksudnya kan Bang Ivan sendiri juga jam terbangnya juga udah panjang. Maksud saya benchmark bisnisnya gitu loh. Kan belum ada nih sebenarnya kayak konsep baru. Kalau saya lihat sih di Indonesia konsep baru. Nggak tahu kalau misalnya pernah ada di luar sana gitu yang mengusung konsep seperti ini gitu. Lebih seperti platform musik lainnya sih. Cuma kita ini kan pemutaran lagunya lebih eksklusif aja kayak Spotify sama YouTube. Cuma kalau mereka kan semua tuh dimasukin. Kalau kita eksklusif dari lagu-lagu kunci rumah entertainment aja sih. Kita mau jadi pionir supaya jadi eksklusif pertama kali gitu. Nah, mungkin bisa aku bantu job kali ya, Bro Feby. Jadi gini, Silakan, untuk silakan. benchmark. Jadi gini, sebenarnya kan teman-teman kehidupan sehari-hari pasti nggak jauh atau lepas dari yang namanya entertainment. Entah itu dengerin lagu, dengerin musik, atau mungkin nyanyi, atau nonton TikTok, atau YouTube, dan lain-lain. Ibaratnya gitulah, teman-teman pasti dalam seminggu ada buka lah. Aku yakin sih semua di sini kayak gitu. Nah, makanya entertainment itu kan karena nggak bisa lepas dari kehidupan manusia, pasti ada aja kebutuhan atas konsumsi atas entertainment tersebut. Bisa dalam bentuk konser maupun kayak platform di smartphone yang mudah diakses. Nah, salah satunya yang kita buat adalah Kunci Play gitu loh. Di mana Kunci Play ini memang nanti rencananya kami ke depannya adalah dia ini tuh bisa menjadi super apps dari entertainment sendiri. Bisa dalam bentuk musik yang saat ini kita akan launching, ke depannya nanti ada kayak live streaming, entah ada nonton video YouTube kayak YouTube ya, sorry ya, terus bisa juga upload video dan lain-lain gitu loh. Nah, kalau dibilang dari contoh yang ada saat ini sebenarnya banyak banget. Kita ambil beberapa contoh seperti Spotify, kalau yang konvensional ya, YouTube dan lain-lain. TikTok juga termasuk. Nah, kalau yang di blockchain mungkin teman-teman kalau tahu Project Audius. Audius itu juga salah satu project Web3 yang dalam dunia musik. Nah, makanya kita pengen bikin yang jauh lebih bagus lagi dan lebih eksklusif lagi. Makanya untuk saat ini memang kita dalam tahap beta ya, beta rilis, kita kembangkan, kita launchingkan dari segi musik, kita akan menggandeng musisi-musisi baik itu yang kecil ataupun yang besar, itu kita akan gandeng satu persatu, dan nggak menutup kemungkinan kita juga akan mengarah ke musisi-musisi yang ada di global kayak gitu. Jadi semua butuh waktu sih, bertahap, pelan-pelan kita akan coba kembangin terus. Jadi nggak hanya stop sampai di sini aja sih kayak gitu. Jadi memang aku rasa dengan kebutuhan kita sehari-hari atas entertainment, ya harusnya ini nggak akan mati ya bisnisnya ya untuk jangka panjang kayak gitu. Apakah sudah jelas, Bro Feby? Thank you. Coherent Pro. Sip, sama-sama Bro. Nah, aku balikin ke Kevin lagi sama beli koin ya. Silakan. Thank you tambahannya ke Yunepto. Jadi ini menarik loh. Tadi baru baru dibongkar sedikit ya sama Bro Kevin ya. Ternyata ini yang KRI ini mengakuisisi yang sudah ada Bro ya. Artinya bukan building baru lagi ya, Bro Kevin ya. Ini kita sebenarnya tuh dari entertainment yang diakuisisi sama Kojul gitu. Oh, oke, I see. Jadi otomatis karena udah diakuisisi berarti kan mereka juga udah punya tim-tim yang sudah profesional ya Bro ya. Artinya bukan meng-hire orang baru lagi kan gitu istilahnya. Bener nggak? Gitu. Benar-benar untuk marketing sama itu semua udah ada timnya sendiri. Cuma rumah event entertainment kan masih konvensional tuh, belum masuk ke dunia NFT gitu. Jadi baru dicampur sama tim-timnya Kojul gitu. Oke, mungkin dari Bro Feby ada insight, ada saran nggak Bro? Singkat aja Bro Feby. Sih kita mulai dari musisi-musisi yang legend menurut saya. Kayak Chrisye kan, Dewa 19. Aku yakin dua itu aja deh dikejar dulu bisa, atau macam Kahitna atau Club Project. Itulah okay. Yang pokoknya yang istilahnya harus punya legendnya dulu gitu. Market share-nya gede, nah itu yang di duluan gitu loh. Oke lah kalau misalnya yang kayak siapa tadi? Ariel apa? Seventeen ya? Kita sementara ini kita untuk legend kita ada Seventeen, kita ada David Albert itu David Noah. Maksud sama saya nanti gini, di tanggal rilis itu juga ada Ariel Niji. Yang legend itu maksudnya udah
lebih di atas 20 tahun gitu loh berkarya gitu menurut saya. Itu sih menurut aku ya, menurut aku. Karena generasi X yang generasi Z sekarang itu kan ya usianya 20 sampai 40 kan. Jadi mungkin tarik benang merah 20 sampai 25 tahun yang lalu gitu musiknya itu yang akan gampang gitu ngasilin uang menurut saya. Itu aja. Oke, terima kasih masukannya bro. Nggak apa-apa bro Kevin, ini kan juga sebagai referensi ya, sebagai insight juga. Nanti bisa di apa istilahnya di sounding juga ke timnya. Kali aja dari sana bisa ada inspirasi baru lagi bro. Ya oke, thank you bro Febi masukannya. Next ada bro Dija, silakan bro Dija. Oke, terima kasih Bli. Oke, selamat juga. Selamat malam, Bang Malam. Kevin dan Bli juga. Oke, pertanyaan saya, misalnya nih, saya kan seorang yang penggemar Noah. Oke, saya juga, misalnya saya suka lagu terbaru yang dari Kunci P, dan saya record secara ilegal. Habis itu saya upload ke YouTube dengan unofficial. Diupload gitu, biar semua orang dengar. Nah, itu apa yang pihak Kunci akan lakukan untuk mengatasi pihak-pihak ilegal tersebut? Terima kasih. Jadi poinnya kayak semacam plagiator ya, pencuri gitu kan, pencuri impian. Ya, silakan bro. Oke. Ini Iya, pertanyaannya Bli. sangat menarik ya bro Dija ya. Mungkin teknis saja kira-kira dari pihak Kunci gimana nih? Apa tuh langkah apa yang dilakukan untuk menindak plagiator tersebut gitu loh poinnya. Silakan bro Kevin. Oke gini, kalau untuk full song kita cuma bisa diputar di kunci play. Kalau untuk teaser-teaser itu kita bukan di kunci play aja sih. Kalau untuk teaser kita juga ada sebar di sosial media kayak di TikTok, di Instagram, itu kita pasti ada. Cuma kalau memang ada orang yang benar-benar post full songnya misalkan di YouTube atau mereka cover lagunya langsung di YouTube, itu pasti akan di take down karena kita ada juga untuk legal publishing sendiri kita ada tim legalnya. Oke, gimana bro Oke. Dija bisa bro? Oke. Saya tangkap. Baik sekali. Oke, Videonya di thank you take down ya. Oke, pertanyaannya bro terima Dija. kasih menjawab. Ya, next ada Ricky Febri, silakan bro Ricky. Om. Nah, Ya, mau malam. tanya nih, ini untuk kunci Suaranya playnya nih semangat dikit dong bro Ricky. Ini lemes banget loh, kayak belum makan. Semangat Loh, dong. jelas Om Bli. Jelas, sekarang jelas. Nah, mau tanya nih, untuk kunci playnya nih, apakah kita bisa nih mendaftarkan musik kita ke kunci playnya dan apa syaratnya untuk masuk ke kunci playnya ini? Kan bukan di kunci playnya bukan hanya orang-orang tertentu aja, misalnya artis atau musisi terkenal. Jadi kita ini sebagai anak bangsa bisa memperkenalkan karya kita di kunci playnya itu. Oke, berarti ini misalkan Bli ini talent ya? Talent, misalkan musisi ini mau rilis lagu di kunci play gitu ya? Iya. Oke, nanti kalau itu bisa kita lewat dari Discord kita di Kunci Roma Entertainment, nanti kita siapin form di sana. Nanti itu bisa diisi bio-bio datanya yang musisi yang mau masuk ke tempat kita, sama nanti mungkin ada untuk demonya ya, dimasukin juga ke dalam. Jadi nanti kita tuh bisa kasih ke tim kita punya artis manajemen sama produser gitu. Nanti mereka akan kurasi, kalau yang menurut mereka oke, pasti nanti akan dikontak atau enggak dipanggil langsung ke tempat kita untuk recording gitu. Gimana bro Ricky Febri? Bisa menjawab bro? Udah jelas ya? Oh, udah jelas Om. Makasih Om Bli. Oke. Boleh lah nanti kalau misal Bro Ricky mau nge-play, silakan lah. Sama gini teman-teman Dex Lover itu Bli udah ada kirim tuh Discord-nya. Jadi silakan bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang terkait dengan karya ini bisa join ya di Discord-nya ya. Oke, next ada Bro Ham. Bro Ham masih di sini, silakan Bro Ham. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Malam, Bro. Bli dan Malam. juga Bang Kevin ya. Yang ingin saya tanyain gini, Malam. apa sih yang ngebuat orang tuh bisa loyal gitu ya ke kunci play atau ke produk kunci lainnya? Dalam artian, pokoknya gue pengen berlangganan gitu. Selagi itu dari produk kunci ya. Karena kalau kita berkaca ke platform musik lain gitu ya, orang-orang loyal tuh salah satunya karena dari
sistem keamanan gitu dan juga dukungan fitur. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaan Bro Abraham. Menarik nih pertanyaannya. Silakan Bro Kevin. Oke, kalau dari sistem keamanan sendiri, kita kan kayak tadi nih, kan saya share screen aja tuh untuk visualnya kita udah nggak bisa di-share nih. Nanti ke depannya pasti kan musik-musiknya udah nggak bisa di-share lagi. Kalau untuk orang-orang supaya royal, kita ini rilis lagu ini selalu lagu baru. Jadi lagu-lagu yang diputar di kunci play itu cuma bisa semua didengerin di kunci play aja. Dan di sana kan bukannya cuma untuk denger lagu aja nih di kunci play, kita juga bisa live stream langsung sama musisinya. Kita juga bisa nonton video-video komika yang dari kunci komedi. Jadi untuk fiturnya itu sebenarnya bukan untuk denger lagu aja sih. Jadi lebih banyak lagi di dalamnya. Berarti nanti itu benar-benar spesial gitu ya Bro. Maksudnya yang kerjasama dengan kunci play ini, dia tuh berkomitmen hanya istilahnya merilis lagu-lagu barunya yang bisa diperdengarkan di kunci play. Di tempat lain nggak bisa gitu Bro ya? Iya benar, kalau untuk tempatan mungkin kita tetap ada teaser sih untuk marketing, kan nggak mungkin nggak di play di tempat lain juga nih. Iya. Tapi Betul. kalau untuk full song cuma ada di kunci play aja. Oh, oke. Siap, menarik ya. Gimana Bro Ham? Bisa menjawab Bro? Udah jelas? Bisa sangat jelas. Ya, makasih Om Kipin atas penjelasannya. Oke, makasih pertanyaan Bro Ham. Oke, next ada Bro Christian. Silakan Bro Christian. Malam. Ya, malam. Saya mau bertanya ini aja sih. Ini kan kunci play kan masih belum rilis platformnya. Cuman yang mau saya tanyakan adalah untuk penggunanya itu yang diutamakan apakah yang memang benar-benar paham mengenai kripto atau memang orang baru pun bisa akses gitu loh. Jadi bisa seimbang kira-kira begitu. Oke, Oke, thank you. Langsung Bro. Oke gini, kalau untuk pengguna semuanya bisa sih. Ini kayak untuk registrasi juga cuma pakai email dan nomor HP. Semua registrasi kayak platform biasa aja sebenarnya di dalamnya. Cuma bedanya itu kita bisa sambungin sama NFT, kita juga bisa claim royalty di dalam, sama fitur-fitur yang lain. Jadi sebenarnya bukan yang orang-orang kripto doang yang bisa buat pakai kunci play sih, semua sih bisa. Karena sebenarnya sama aja untuk registrasi dan segala macamnya. Oh jadi meski orang baru atau teman saya misalkan mau gabung, mau ikut, berarti bisa gitu loh. Gitu ya Om ya? Bisa. Orang baru bisa. Semua kalangan bisa pakai, makanya kita kan pakai rupiah nih supaya lebih memudahkan orang untuk akses juga sebenarnya. Pakai GoPay, Oke. pakai OVO bisa tidak lihat ya? Iya, pakai OVO, pakai virtual account juga bisa. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ya, thank you Bro Christian. Oke, next aja Bro Alex Xavier. Silakan Bro. Ini banyak banget nih yang nanya nih. Mudah-mudahan cukup waktunya. Malam beli. Silakan Bro, langsung aja Bro pertanyaannya Bro. Halo, dengeran suara saya? Ya, suaranya bisa dibesarin ya Bro ya? Besarin. Oke, gimana sekarang, Om? Ya, sekarang udah Oke. mendingan. Silakan Bro. Oke. Mau bertanya tentang ini kan kunci rumah entertainment ini kan aplikasinya mirip seperti aplikasi yang sudah ada seperti Joox, Spotify. Nah, itu gimana cara bersaingnya ya biar tidak kalah dengan platform-platform yang sudah ada. Kita tahu kan kalau sudah seperti Spotify ataupun Joox itu lagunya sudah ratusan. Kalau yang kunci ini kan masih baru dan masih sedikit. Nah, terus yang kedua itu untuk pemegang kunci koinnya sendiri apabila dia tidak berlangganan ke kunci rumah entertainment tuh ada benefit sendiri nggak ya? Makasih. Oke, thank you Bro pertanyaannya Bro. Silakan Bro Kevin, langsung aja Bro. Oke, kalau untuk bersaing dengan platform lainnya kan salah satunya ini kita kan lagu eksklusif nih, cuma diputar di kunci play aja. Jadi kalau untuk lagu-lagu yang di sini yang dari platform lain nggak bakal bisa dengerin lagu-lagu yang kita rilis. Sama kita juga udah ditargetkan untuk setiap bulan ini kita pasti rilis 38 lagu baru. 38 lagu baru itu kan berarti kan dari banyak-banyak artis nih.
Jadi kita ini setiap artis kan pasti ada fanbase-nya. Nah, itu pasti kita bakal bisa reach mereka satu-satu sih sebenarnya. Kalau untuk profitnya sendiri, kalau misalkan untuk bukan pembeli NFT ya, cuman holder kunci koin ya. Kita ini kan pembayaran semua melalui rupiah. Tapi royalti ini kita nanti dibagikan semua itu untuk holder itu dibagi menggunakan kunci koin gitu. Jadi nanti kita dari subscriber itu sendiri pasti kita akan konversi untuk ke nilai kunci. Jadi nilai kunci pasti akan keserap juga. Oke, wait bro. Itu berarti nanti ada kayak semacam dividen betul ya? Pembagian dividen gitu bro ya? Iya, royalti. Jadi kalau untuk pemilik ini untuk holder ya beli ya. Untuk Ya. holder NFT ini akan dapat royalti. Cuma kalau yang cuman yang holder kunci koin, benefitnya dari mana kan setiap kali kita misalkan lakukan pembayaran nih di kunci play, misalkan nanti udah bisa pakai QRIS, kita pakai CoinPay kan misalkan pembayaran pakai kunci koin nih. Berarti kan nilai kunci keserap tuh untuk apa subscriber di kunci play. Sama dari misalkan dari subscriber itu kita untuk bagi royalti kan kita mesti pakai kunci koin juga. Dari rupiah nanti kita pasti akan belikan kunci koin di market untuk bagikan royalti NFT holder beli. Oke, tadi belum dijelaskan bro Keping. Masalah pricing NFT-nya ini gimana? Udah ada belum? Untuk pricing NFT sendiri kita ada, tapi kita belum bisa open ke publik sih. Cuma kita ya base-nya masih gini aja. Biar kalau misalkan artis yang udah nama, pasti harganya itu lebih mahal daripada talent-talent yang masih baru mulai dunia musik lah gitu. Nggak, maksudnya biar ada bayangan juga. Range-nya itu di antara berapa dolar, berapa gini bro? Oke, kalau untuk di bulan November ini kita akan rilis yang lagu Ariel Niji nih. Ariel Niji ini kita akan jual di dalam bentuk rupiah. Nanti pembeliannya bisa pakai rupiah. Itu di harga 500.000. Oh, oke. Akhirnya di-spill juga ya. Makasih ya bro ya. Ini kayaknya mungkin perdana di Dex Capital baru spill nih ya. Ya, Pak Yunato, tolong Pak Yunato, saya butuh aku approve ya. Saya puas sedikit ya, karena kalau Ama di sini nggak ada spill sedikit, nggak lengkap kayaknya, nggak nikmat kayaknya. Oke, thank you Bro Kevin. Saya beli rasa udah jelas ya Bro Alex Xavier ya. Yang kedua tadi gimana, Terima kasih. Bro? Yang kedua tadi udah ya. Yang kedua kan untuk nilai kunci koin tuh. Nah, oke. Ini menarik Bro. Terus sebenarnya dibikinnya entitas ini kan sebagai salah satu ya kalau bisa dibilang ya gini juga ya istilahnya utility juga lah buat holder kunci juga. Nah kira-kira ada nggak kepikiran bagi mungkin nih misalnya nih bagi yang istilahnya nge-hold kunci berapa misalnya anggaplah 10.000 minimal. Nah itu dia akan ngedapatin yang mungkin dia nge-hold atau dia staking kunci minimal 10.000 dia akan dapat istilahnya secara cuma-cuma gitu loh, reward gratis berupa NFT dari KRI ini. Ada nggak kepikiran seperti itu bro, bikin pola yang seperti itu bro? Jadi minimal lah dengan kesabaran dari holder menunggu ketika dikasih gift seperti itu kan lumayan lah bro untuk bisa bikin makin loyal holdernya gitu loh. Kalau untuk airdrop sendiri kita ada bikin programnya juga sih. Nanti setiap NFT itu kan pasti kita ada yang kita marketingin nih. Nanti setiap NFT juga ada yang kita untuk airdrop. Mungkin untuk sekarang sih belum sampai yang untuk holder kunci berapa ya. Kita masih campaign-nya masih dalam berbentuk lain. Cuman untuk airdrop itu pasti ada. Enggak, maksud saya gini bro. Ya karena ini menarik bro. Jangan sampai publik ya khususnya bagi investor holder kunci khususnya berpikirnya ya ini KRI buat apa ada KRI entitasnya itu juga tidak ada faedahnya juga buat para holder kan gitu. Artinya seolah-olah kepisah dia jadinya bro. Ya ini aneh ya bro ya. Masukan bro ya. Jadi minimal biar begitu ada entitas baru, ya kita yang dari istilahnya dari lama, dari awal yang nge-support kunci, minimal ada gininya lah, dapat tetesan lah itu loh, dapat limpahan lah gitu loh kan, seperti itu. Nah kalau misalnya dibikin terpisah seperti itu, kayaknya seolah-olah ini entitas ini malah kepisah dari kunci. Padahal ini kan salah satu ekosistem bagian dari kunci juga bro. Gini beli. Kan tadi saya bilang nih kalau untuk yang pembelian NFT kita menggunakan rupiah. Tapi itu nanti dari nilai itu kita akan untuk buyback kunci juga beli. Jadi itu tetap ada pengaruhnya sama nilai kunci koin. Dan untuk yang dari kunci play, kita kan untuk subscribe kita misalkan bayar pakai rupiah nih. Tapi pembagian royalti kita juga pakai kunci koin. Jadi pasti nanti akan dibelikan kunci koin di market.
nanti akan dibagikan untuk royaltinya. Jadi itu tetap ada pengaruhnya sama nilai kunci sih. Jadi bukannya Iya, KR itu tetap bisa sama kunci. ya masuk beli oke, value bisa, masuk beli istilahnya biar ada gini bro. Ini masukan bro ya, jangan gini ya. Oke, Kalau oke. misalnya ini karena masuk beli kan istilahnya yang namanya orang kan, anggaplah orang yang dulu setia, loyal, trust di awal, istilahnya mau jadi holder setia, ketika dikasih gift seperti itu, begitu ada yang baru kita kasih gift, ada yang baru kasih gift. Ya karena itu juga dipraktekkan ada bro, yang project lain yang ketika dia keluarkan NFT, diberlakukan kayak gitu, dia staking minimal misalnya nih 10.000 kunci, dia staking minimal 6 bulan misalnya, langsung dikasih NFT bro. Nah itu bagus banget bro, untuk lumayan dia untuk menjaga kestabilan kunci dan membuat holdernya lebih loyal. Ini cuman insight aja sih bro, ya kalau memang gini dianggap bagus silakan, tapi kalau enggak kan kita kembalikan bro, karena kan ini dari sisi komunitas lah beli berbicara gitu. Oke, thank you, terima kasih bro Kevin. Selanjutnya Thank you Bu ada suggest-nya. si Taro Crypto, silakan bro. Taro masih di sini? Oke, malam. Terima kasih, Bli. Selamat malam, Ya, Ko Kevin. malam. Ini saya mau nanya nih. Kalau seandainya ada lagu, sedangkan mungkin orangnya nggak oke lah, looknya nggak oke, terus dia hanya bisa menawarkan lagu. Nah itu gimana? Terus yang kedua, artis-artis ini yang lagunya sudah ada di kunci play, apakah dia juga bisa membawakan lagu ini saat di panggung-panggung yang nggak di TV gitu misalkan, apa sih, off show ya, kayak gitu ya? Off air. Iya, Off off air. air. Nah itu gimana tuh kira-kira, apa cuman eksklusif di kunci play, apakah dia juga kan namanya artis, kalau off air itu pemasukannya besar juga kan, mungkin itu yang terbesar ya. Terima kasih. Oke, thank you. Ini menarik pertanyaannya bro. Get point bro ya. Yang pertama mungkin ada nih talent nih, tapi dia secara fisik mungkin nggak oke lah. Cuman suara aja yang oke, itu gimana? Bisa Nah ya, disupport nggak tuh kira-kira? Kalau untuk itu pasti bisa sih. Jadi kan kita kan di kunci play ini kita mengejual kan nilai musiknya, bukan ngejual tampang. Kalau itu sih pasti bisa. Kita juga di sini misalkan kalau pasti bisa, kalau misalkan emang cuma penulis lagu nih, terus kita lagunya bagus, nanti mau dimainkan sama orang lain, itu juga bisa gitu. oh jadi kalau penulis lagu itu bisa kerjasama juga ya? Maksudnya bisa di Bisa, hire nanti untuk ya nanti misalkan ada lagu bagus nih, misalkan dari disiapin, nanti misalkan ke tempat kita cuma kasih lirik doang. Nah mungkin nanti lagu itu dibagikan ke penyanyi lain untuk rilis bareng di kunci, nanti itu juga bisa gitu. Oh ya. Kalau untuk masalah off air itu bisa. Jadi kan tadi kan saya juga ada di PPT, saya ada kasih lihat di presentasi itu ada musik event. Jadi kita ini nanti kemungkinan setiap bulan itu, setiap tahunnya kita ada live music event di tempat kita. Jadi nanti musisinya pasti tetap bisa main di off air juga sih, bukannya cuma bisa di kunci play doang. Oke. Berarti Kedua, lagu ini nggak pertanyaan bisa yang di kedua, ini bro. ya? Maaf, lagu ini nggak bisa, maksudnya dia kok promosiin di TV atau musik videonya gitu untuk diupload di YouTube, berarti nggak bisa ya berarti? Khusus Kalau eksklusif di kunci play ya? untuk teaser ini, kalau misalkan itu under promote kita itu bisa. Kalau untuk di play, di publish sendiri itu dimainkan full song itu nggak bisa. Kalau teaser kita masih bisa share di sosial media. Oke. Siap. Thank you ya, kok. Oke. Ya, thank you bro Daru, makasih. Thank you, Oke, Bli. selanjutnya ada Ega, silakan bro Ega. Oke, selamat malam, Bli. Malam. Oke, mau nanya nih, Bli. Ini kan nanti loginnya bisa lewat email atau Suaranya telepon. bisa dibesarin ya bro ya? Kecil banget suaranya. Halo, Bli, halo. Ya, halo. Udah. Oke, mau nanya, Bli. Ini kan loginnya itu bisa menggunakan email atau nomor telepon. Nah, di sini saya mau nanya, untuk berlangganan itu apakah nanti ada fitur untuk device-nya itu kan untuk satu akun satu HP seperti itu. Apakah nanti ada fitur anti share gitu, Bli? Oke, terima kasih itu ya, Bli. Oke. Sorry, gimana pertanyaannya anti share? Maksudnya anti share itu kan kayaknya udah login di satu HP device, nanti dia login di device lain, terus bisa dia menggunakan di dua device belum, tapi dia berlangganan satu itu.
Oh, maksudnya double login ya? Iya. Iya, ya, betul-betul. Untuk double login ini kemungkinan besar sih nggak bisa sih kalau untuk double login, karena kan satu akun itu login kita mesti pakai OTP juga, itu pasti kan lewat satu HP jadinya konfirmasinya. Enggak, kalau OTP kan bisa dikirim, Om. Kayak ini, saya ini langganan apa itu ya? Oke, Bentar. aku bantu jawab ya, Ya, Ci Igla ya. silakan Ko. Oke, Oke. Ya. Wah, ini pertanyaan menarik banget, ini bagus banget, Ci. Jadi sebenarnya fitur ini tuh kalau kita lihat di beberapa apps, contoh kayak aku ada langganan di View. View itu dia kayak membatasi gitu loh, untuk login itu maksimal kalau nggak salah 3 atau 4 akun di platform yang berbeda. Itu sebenarnya bisa, dan memang kita dari sisi tech tim itu lagi mempertimbangkan apakah ingin memasang fitur tersebut atau enggak gitu loh. Jadi sebenarnya saat ini kita belum ada keputusan finalnya apakah semua orang bisa login dengan akun yang sama atau mungkin kita batasi atau sama sekali nggak bisa gitu. Cuma kita lagi lihat dulu, kita pelajari by data user ya dari berbagai platform. Kira-kira nih yang paling nyaman untuk pihak user dan juga pihak kita tuh yang mana gitu. Jadi sebenarnya ini masih dalam tahap diskusi gitu, Ci. Semoga membantu ya jawabannya ya. Oke, makasih Oh, tambah baik, Om. Terima koinnya kasih, Om. dulu. Berarti masih tahap diskusi ya. Oke. Nanti kalau udah diinfo ya, Om. Oke, makasih pertanyaannya Ega. Oke, next ada Cesar. Wah, silakan Bro Cesar. Halo Om, selamat malam. Ya, malam. Ini jadi apa yang membuat tim dari Kunci Koin ini untuk membuat kunci rumah entertainment ini Om? Dan yang kedua, untuk menikmati lagu-lagu di Kunci Play ini, apa ada fitur-fitur yang menarik gitu Om? Seperti teks lirik dan fitur lagu gitu Om. Oke, thank you pertanyaannya. Ini teknis banget nih. Silakan. Mau Bro Kevin apa Queen Neptu yang jawab? Monggo. TikTok. Silakan Bro Kevin. Masih di sini? Halo. Ya kalau Ya. untuk didirikannya KR ini tadi kan udah saya jelasin nih. Pak Ivan sama Ko Jun ini lihat untuk di industri musik di Indonesia kan pembagian royaltinya masih terlalu belum transparan lah, masih terlalu kecil untuk musisi-musisi di Indonesia. Jadi kita ini mau mesejahterakan seluruh musisi sih sebenarnya. Inspirasinya dari sana ya, Bro ya. Iya. Jadi intinya kayak semacam kepedulian lah gitu loh, Cesar, sama seniman-seniman, karena di luar sana ternyata apa dapurnya dibuka sama si Ivan Seventeen itu besar banget tuh loh, teks potongannya gitu loh. Nah sehingga kalau dia terciptalah ide untuk menciptakan KRI ini gitu loh. Nah terus yang kedua ada gini nggak Bro tadi, ada fitur apa istilahnya, ada kelebihan nggak gitu loh, kalau dibandingkan yang lain, misalnya ada teksnya, ada apanya gitu loh, mungkin bisa karaoke tanpa gimana itu nggak, Bro Kevin? Kalau untuk sekarang kita kalau untuk tahap beta kita masih musik play aja ya. Tapi kan kalau untuk fitur-fitur lagunya ini kita nanti untuk fitur playlist kita ada nanti untuk shuffle repeat itu semua pasti ada di dalamnya. Untuk musik video pasti kita juga ada. Tapi itu tuh untuk lagu-lagu tertentu ya, mungkin kalau yang artis yang udah besar-besar nanti mungkin ada musik videonya di Kunci Play. Sama kita juga di sini kan ada sistem royaltinya juga nih di dalam. Kita kan terkonek semua sama ekosistemnya Kunci. Oke, thank you Bro Kevin. Bisa live stream semua, Ya. bisa live stream juga sama musisinya maksudnya. Oke. Ya nanti apa nama tuh untuk lebih jelasnya dipantengin aja nanti kan di Discord-nya Kunci Rumah Entertainment, nanti akan di sana. Sayangnya nggak mau di-spill sedikit nih kapan beta rilisnya nih. Jadi teman-teman yang excited di sini bisa ikut nanti jadi partisipan di sana gitu loh Bro. Udah ada belum? Pertengahan November ini sih Bro ya, cuman tanggalnya belum Bro ya. Coba kalau ini saya tanya Pak Yunep deh, Pak Yunepto bisa nggak di-spill nih Pak Yunepto? Halo, Ko Yunep. Ya, untuk memastikan kenyamanan bersama, ya teman-teman join aja sosial medianya Kunci Koin, apapun itu. Nanti begitu kita udah fixin tanggalnya, akan kita informasikan di seluruh sosial media
kunci koin dan juga kunci rumah Oh, entertainment. Itu ya. oke, siap. Ini emang Queen Neptune ini emang terbaik ini, pintar kali dia, nggak tergoda dia. Oke, thank you. Jadi nanti si Cesar bisa join ya, itu sosial medianya udah jelas ya di pin. Silakan teman-teman join, klik salah satunya. Kalau untuk Discord-nya itu udah beli kirim juga. Oke, next kita ke Ical. Silakan Bro Ical. Ini tumben banget nih loh, banyak banget yang nanya malam ini. Bro Ical masih di sini? Oke, kita jumping ke Rino. Silakan Bro Rino. Oke, terima kasih Bli. Ya, Yang sama-sama. saya tanyakan ini Bli. Apa dampak positifnya bagi Indonesia dan musisi-musisi yang ada di Indonesia? Kemudian misalnya nih, saya seorang seniman nih yang nggak terkenal. Saya memiliki lagu sendiri, apakah saya bisa mengajukan lagu yang saya miliki ini kepada Kunci Entertainment? Apakah saya nanti, misalnya lagu saya menarik, apakah saya bisa disupport? Wah, ini menarik banget pertanyaannya nih. Silakan Bro Kevin. Oke, saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Kalau untuk lagu misalkan tadi Bro siapa? Lupa namanya. Bro Rino. Rino. Iya, misalkan kalau Bro Rino udah punya lagunya nih, mau daftar ke kita, nanti bisa nih lewat Discord kita untuk misalkan nanti kita siapin form untuk diisi, nanti kita kasih ke timnya productionnya di Kunci Roma Entertainment. Kalau misalkan kalau kurasi pasti akan dipanggil di tempat kita. Nah, untuk di supportnya itu kita di Kunci Rumah Entertainment ini recording semua gratis. Kita yang tanggung. Kalau untuk marketing kita juga semua kita yang cover semua. Jadi sebenarnya dengan cukup bawa lagu yang menurut kita bisa dipasarkan, kita pasti bantu, kita pasti support. Jadi kita juga ada siapin dormitory sih. Jadi kalau misalkan dari luar kota yang datang ke sini bisa tinggal di dormitory kita juga nanti. Berarti yang talent-talentnya itu sama sekali dia nggak ada gini ya Bro ya, nggak ada keluar biaya sama sekali ya Bro ya. Untuk kos semua kita yang tanggung. Wow, keren banget guys. Gimana Bro? Luar biasa. Rino? Luar biasa ya Bro Rino ya. Ya Iya, makanya nanti kalau benar, bisa luar dipantengin. biasa. Jadi Ini dari kita tadi bisa saya jadi udah artis dadakan ya, meskipun kita Artis sebelumnya dadakan. tidak diketahui orang, tiba-tiba kita masuk ke Kunci Entertainment, kita jadi artis. Tapi Iya, itu dia. apalagi suaramu emas kayak si anu. Ya Bro Kevin, lanjut Bro. Takutnya miskom nih, kita kan ada sistem kurasinya nih, jadi nggak semuanya sebenarnya. Tapi kita tetap bisa buat coba masuk bisa, tapi kita ada tim kurasinya gitu. Oke, mungkin ini kan mumpung menarik nih Bro. Kira-kira itu tim kurasinya apa ya? Bisa dibilang ya audisi ya. Audisinya tuh bisa online dari rumah kah? Ketika dia udah lolos sensor, misalnya lolos kurasi, baru dia istilahnya berangkat ke Jakarta. Apa gitu? Apa harus langsung kayak Indonesian Idol lolos ke sana gitu Bro? Apa gimana deh Bro? Teknisnya. Nah, jadi nanti kita akan siapin untuk form, nanti untuk diisi itu bisa via online untuk data-datanya sama demo lagunya. Nanti mungkin sebulan sekali atau misalkan kita bakal adain misalkan Jimit nih sama peserta-peserta yang udah isi form pendaftaran. Nanti bisa lewat online juga gitu. Kalau memang udah oke, udah deal, kita bisa nanti baru dipanggil ke Jakarta. Oke, siap. Mantap. Gimana Bro Rino? Nih sepertinya Bro Rino mau gini nih, tertarik nih ikut audisi. Iya benar Om. Nggak sempat ikut Indonesian Idol. Oke. Nah yang pertama Oke, tadi. thank you Bro. Nanti kita Gimana, juga Bro ada Rino? ini sih, kita ada program dari Kunci Rumah Entertainment juga, kita nanti bakal cari talent-talent yang nanti ada 100 talent bakal kita buatin NFT sama recording di tempat kita sih. Tapi nama programnya belum bisa kita spill dulu. Berarti benar-benar semua difasilitasi sama KRE ya, Bro ya? Iya. Mantap nih. Kojul emang paling terbaik lah. Oke, thank you Bro Kevin. Jelas banget tadi jawabannya. Makasih juga pertanyaannya si Bro Rino. Selanjutnya biar adem telinga teman-teman ya. Kita kasih kesempatan dulu nih sama Sri Kandi kita nih tadi dari tadi udah angkat tangan nih, ada si Sis Tata. Silakan Sis Tata.
pertanyaannya. Halo, selamat malam. Aduh, adem banget suaranya. Bisa kerasin dikit nggak, Sis? Bisa, kedengeran nggak? Oke. Ya, udah jelas sekarang. Pertanyaan dari aku itu, sebelum pengguna memilih membeli kayak paket yang sebulan atau berapa bulan itu, apakah kunci Play ini juga menerapkan fitur gratis, misal gratis 7 hari kayak aplikasi lainnya yang ada di Google Play? Itu aja sih. Oke, silakan Bro Kevin. Udah jelas pertanyaannya? Oke. Kalau untuk fitur itu nanti mungkin bisa dipertimbangkan ya. Cuma untuk campaign kita sekarang ini kita kasih free subscriber itu selama 1 bulan full sih. Tapi untuk 10.000 download pertama setelah kita launching nanti. Oke, itu nanti aplikasinya di Android sama di iOS sudah ada ya Bro ya? Iya, untuk pas tanggal beta rilis nanti untuk device iOS sama device Android udah bisa download. 10.000 pertama ya beli gratis 10.000 ya. subscriber selama sebulan. Iya, 10.000 downloader. Pokoknya kalau nanti udah dapat tanggalnya nanti segera info beli ya, biar Langsung di semua blast di developer Dex kebagian Capital di sini. semua. Oke. Gimana sih Sota? Nanti harus dipantengin sini ya Sis ya, biar nggak kelewatan. Oke. Berarti kalau udah 10.000 tuh, terus baru ada yang tertarik, tetap nggak bisa ikut nyobain ya? Nyobain itu semua tetap bisa sih, tetap bisa download. Maksudnya itu 10.000 download pertama kita akan berikan 1 bulan gratis. Oh, oke, paham. Terima kasih. Oke, thank you Sister. Oke, next ada Om Wafik. Silakan Om Wafik. Masih di sini? Oke, selamat malam, please. Selamat malam, Om Kevin. Malam, Om Wafik. Izin bertanya, Om. Nanti ketika kunci Play ini sudah katakanlah berhasil menarik minat masyarakat luas dan katakanlah sudah ada 1 juta downloader di iOS maupun di Play Store. Nanti pengaruhnya buat kunci koin itu apa? Terima kasih. Oke, silakan Bro Kevin, singkat aja Bro. Kalau untuk ini ya sama sih, Bro Fik, kayak saya bilang tadi kalau untuk 1 juta subscriber itu kan ya nanti pasti ada nilai konversi ya ke kunci koin sama ya dengan kita bisa terkenal itu pasti akan meningkatkan kunci koin juga sih, Bro Fik. Oke, sepertinya udah dari tadi sih Bro Kevin udah jelaskan juga Bro Wafik secara detail. Pasti secara tidak langsung feedbacknya itu pasti adalah ke kunci dari segi apa istilahnya semakin banyak nanti penyerapan supply lebih sih. Seperti itu ya Bro Wafik ya. Oke, thank you pertanyaannya Bro Wafik. Om, makasih Om. Iya, selanjutnya ada Ji Bim, silakan Ji. Halo Ji Bim. Masih di sini Ji? Wah, ini luar biasa nih Bro Kevin sama Q-Neptune nih, hampir 12-13 pertanyaan nih. Kita buka lagi 2 ya, Bro Kevin ya. Oke, 2 ya. Iya, malam ini rame banget yang nanya ya. Berarti antusiasnya luar biasa banget nih teman-teman Dex Capital nih, keren sih. Dex Capital, padahal malam minggu loh, ini weekend loh Bro. Gimana kalau hari biasa Bro ya? Banyak yang jomblo kayaknya nih. Iya, pada jomblo kayak gua kayaknya. Energinya beda loh. Oke, biar Adam, tadi kayaknya Bim udah ketiduran nih. Biar Adam kita buka lagi ya, ada cewek nih. Sis Hanifah aja, silakan. Hanifah. Aku cowok Om. Oh cowok ya. Wah, anggaplah malam ini hoki ya, karena malam minggu, karena namanya cewek, kita kasih kesempatan. Silakan Om Hanifah. Penonton kecewa kayaknya. Oke. Penonton kecewa. Nah, jadi saya mau nanya nih untuk 2023 nanti, apakah Anda akan ada rencana untuk berkolaborasi dengan proyek lain yang bisa saling menguntungkan untuk pengembangan proyek Anda? Misalnya berkolaborasi yang kayak saya tahu itu ke kolaborasi misalnya kayak kolaborasi sama Bandcamp itu kan, Bandcamp itu ada itu tuh perusahaan komunitas musik global yang mana para pendengar bisa menemukan musik yang langsung didukung oleh si artisnya gitu. Apakah ada rencananya Om untuk berkolaborasi dengan proyek yang seperti itu? Oke, thank you pertanyaannya nih. Ini bagus banget loh. Kolaborasi. Ada nggak tahun ini ada planning kolaborasi, Bro Kevin?
Kalau untuk kolaborasi selama itu sejalan dengan visi misi kita ya, pasti kita juga nggak menutup pintu sih untuk bisa kolaborasi. Apalagi bisa kolaborasi sama akuisisi user juga, bro. Kan bagus juga ya untuk menambah user downloader dari User downloader. Kunci Play nanti. Nah itu dia, makanya saya Oke, bilang kalau ada, bro, misalkan ya. itu sejalan sama visi misi kita untuk menguntungkan belah pihak sih, kita nggak mungkin menutup kemungkinan itu sih sebenarnya. Setuju, bro. Karena rumus kolaborasi adalah menguntungkan kedua belah pihak baru bisa long term, bro ya. Jangan cuma sepihak aja, bro. Oke. Oke, Om Li, thank you. saya mau nanya nih Om Li. Silakan Om Jimmy. Malam Om Kevin, Om Ko Yunepto, gimana kabarnya? Malam Jimmy. Malam, sehat, Bro Jimmy. Saya mau nanya nih. Ya, KRE nanti ada token sendiri nggak? 100% nggak ada. Kita hanya pakai Nggak ada kunci ya? koin aja. Nggak ada Betul. ya? Saya pikir tadi karena namanya KRE, mana tahu kan mana tahu gitu. Supaya adopsi si kunci lebih kuat lagi gitu. Nggak tahu ke depannya nanti ya. Oh, enggak kok, tenang. Kita memang nggak akan buat token baru mau gimana pun karena kita memang pengen benar-benar meningkatkan utilitas dan juga fungsi dari kunci koinnya sendiri gitu loh. Jadi mau nanti ada entitas apapun di bawah kunci koin atau kalau PT-nya ya, kalau kunci koin itu kan PT-nya PT Famindo Kunci Sukses atau FKS. Nah, di bawah kita tuh memang ada banyak banget. Ada FKE atau Famindo Kunci Entertainment yang dibawakan oleh dari tim Kevin. Ada juga Gambir Studio di Jogja kalau teman-teman tahu yang membuat game kayak Selera Nusantara yang sudah bisa di-download tuh di apps. Nah, terus kita juga nanti ada semacam kayak Omni VR, ada Funesia, itu semua di undernya kunci koin dan memang nantinya satu persatu akan dijahit ke kunci koinnya sendiri gitu loh. Jadi memang kita ingin benar-benar meningkatkan utilitas dari kunci koin. Nah, kalau teman-teman lihat yang kemarin kan salah satunya itu adalah CoinPay juga ya, yang dimana di situ kalian bisa pakai kunci koin kayak gitu. Oke. Gini kok, saya mau nanya nih. Kalau ini kan nanti sistemnya berbayar ya. Kalau misalnya, ini kita kan nggak tahu, untuk mengadopsi massal itu, apalagi kita tahu di Indonesia ya belum semuanya mengadopsi gitu kan. Kalau misalnya mereka bukan pemain kripto, atau nggak kenal kripto, atau kan bayarnya kan pakai rupiah tadi ya. Terus kalau misalnya nggak mau keluar duit gitu, ada fitur iklannya nggak? Untuk saat ini kita belum ada rencana untuk memasang fitur iklan karena kita juga sambil melihat dulu tes pasar dan kita lihat nih aplikasi-aplikasi lainnya mana yang bisa kita pelajari gitu, mana yang lebih baik. Memang kalau saat ini kita hanya sampai 30 detik aja untuk pendengarannya, setelah itu dia akan stop dan akan diarahkan untuk subscribe gitu ya. Nah, untuk adopsi masyarakat umumnya, makanya kenapa kita nggak full paksa ke kripto atau langsung Web3, karena memang kita pengen penetrasinya ke masyarakat umum dulu atau masyarakat awam. Karena memang teman-teman juga tahu saat ini masyarakat Indonesia mulai pelan-pelan nih transisi ke dunia Web3 ataupun kripto gitu loh. Makanya kenapa kalau kita bilang sebenarnya platform-platform kita itu adalah Web2, bridge to Web3. Jadi kita pertama memang kenal ini dari Web2 dulu gitu loh. Kita penetrasi pasar ke masyarakat itu pelan-pelan. Kita dari Web2 dulu, contoh dari aplikasi Kunci Play, kita bisa subscribe pakai rupiah, menggunakan berbagai fitur pembayaran, entah itu transfer virtual account, bank, QRIS, ataupun platform payment gateway lainnya ya, nantinya ke depannya. Nanti pelan-pelan kita akan arahkan ke Web3, melalui contohnya adalah royalty dari holder NFT-nya atau master license-nya gitu loh. Dan juga kenapa ini bisa menguntungkan kunci koin? Nah, karena gini, uang dari hasil subscribe itu sebagian akan digunakan untuk buyback kunci di market. Itu poin pertama yang akan dimasukkan ke royalty. Nah, masyarakat Indonesia kan kebanyakan nggak langsung pasti 100% membelanjakan hasil royalty-nya itu. Pasti ada yang di hold di walletnya atau di dashboard royalty-nya. Nah, itu kan bisa menjadi penyerapan supply secara besar-besaran juga tuh di market. Kedua, dari hasil penjualan master license atau NFT-nya.
di mana hasil penjualan master license tersebut sebagian besar sekitar 40 sampai berapa persen itu akan digunakan untuk buyback kunci di market karena kita menjual master license menggunakan rupiah sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Nantinya kita buyback di market dan kunci itu akan di-lock selama 1 tahun. Jadi bayangkan nanti ke depannya kalau memang di kunci room entertainment dan juga kunci NFT.com itu ada banyak penjualan master license-nya dan penyerapannya ternyata kuat dan hasil tersebut kita buyback, ya teman-teman bisa kira-kira sendiri nih nanti kunci koin supply yang ada di market tuh bisa seberapa besar terserapnya. Harapan kita sih seperti itu. Kira-kira jelas nggak teman-teman dan juga Bro Jimmy? Berarti untuk fitur iklannya nggak ada ya nanti ya? Kenapa saya Masih bertanya gitu? Timbangkan aja sih Bro Jim. Enggak, soalnya gini, orang Indonesia tuh ya mending dia nonton iklan daripada dia bayar gitu. Iya, tapi kalau di YouTube sih memang mungkin begitu ya. Tapi kalau di musik kayaknya enggak deh bro. Aneh gitu, kita lagi seneng-seneng denger lagu tiba-tiba ada iklan kan agak nggak lucu ya. Gitu sih. Oh, tapi itulah Indonesia gitu. Karena memang Oh iya. AdSense apapun ya platform ya. Hmm, AdSense yang paling rendah tuh kan Indonesia. Besarnya betul. karena adopsinya banyak. Kalau paling tinggi kan sebenarnya kan Amerika ke Amerika Utara gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk Indonesia tuh saya kemarin tuh ada nonton ya. YouTuber dia bandingkan, dia tuh cuma punya 20.000 subscriber di YouTube. Tapi penghasilannya itu bisa ratusan ribu dolar. Dibandingkan dengan temannya yang subscribe-nya dari Asia Tenggara. Jutaan orang. Tapi pendapatannya itu ya puluhan ribu gitu. Ya betul, itu aku setuju sih dan itu aku juga rasain as a YouTuber ya. Kelihatan banget sih dampaknya sih. Tapi ya baik lagi memang kayak tadi aku bilang sebenarnya untuk masalah nantinya ada iklan atau tidak itu akan dipertimbangkan oleh tim tech kami yang lebih ngerti karena mereka nantinya akan memanfaatkan big data dari seluruh dunia karena nantinya kan kunci play pelan-pelan akan go to global juga ya, nggak hanya di Indonesia. Makanya mereka kan ada pertimbangan tuh di data melihat dari berbagai platform mana nih jalan terbaik gitu loh untuk mengembangkan si kunci play tersebut. Tapi untuk saat ini kita belum ada ads, kita hanya batasin 30 detik aja gitu. Jadi Ya, perjalanannya masih panjang lah. sama pilihan sih ya. Kalau ada iklan Betul. kan enak juga gitu. Ada duitnya bisa untuk buyback juga, sama juga gitu. Betul. Ya. Oke, ada satu pertanyaan terakhir boleh ya? Boleh? Kalau misalnya saya punya teman nih, teman saya ini dia penyanyi rohani. Kalau eksklusif kayak gitu berat dong ya jadinya. Karena Beratnya karena lagu rohani itu kan harus viral gitu, harus sebanyak orang tahu. Ya kan? Kalau lagu-lagu biasa gitu, lagu umum ya mungkin bisa lah di ini. Kalau lagu rohani kayaknya agak sulit ya. Oke, sebenarnya gini sih, memang awalnya kita akan lebih mengedepankan eksklusivitas dulu di platformnya Kunci Play. Tapi memang nggak ada menutup kemungkinan sama sekali nantinya musik-musik tersebut itu bisa digunakan di luar dari Kunci Play, tapi dengan syarat di situ ada kayak perjanjiannya lah. Jadi memang kita juga ada tim legal untuk mengurus perjanjiannya hitam di atas putih. Kita juga ada tim yang akan ngecek datanya menggunakan berbagai data dan juga mempertimbangkan apakah musik tersebut atau si musisinya ini boleh digunakan di luar dari Kunci Play, misalnya untuk kebutuhan mereka roadshow konser atau mungkin untuk sebagai iklan atau mungkin sebagai lagu wajib di suatu tempat, ya kita nggak tahu gitu loh. Jadi memang sebenarnya banyak elemen-elemen dan juga parameter yang akan ditentukan oleh timnya kayak gitu sih. Jadi kita juga nggak akan paksa 100% juga eksklusif, namun mungkin di awal akan 100% dulu kayak gitu. Jadi kita lihat momentumnya gitu loh. Kira-kira enaknya gimana sih? Gitu sih. Dan Ya. kita juga akan menggunakan platform-platform media lain juga Om Jimmy kayak TikTok, YouTube dan lain-lain mungkin untuk mempromosikan dari si lagu
musisi tersebut. Tapi ya nggak full sih, paling potongan-potongan karena kita pengen kayak contohnya kalau teman-teman sering pakai TikTok kan ada tuh lagu-lagu lama atau lagu baru yang nge-hype gara-gara ada banyak orang yang pakai lagu tersebut untuk backsoundnya. Ya kurang lebih kita pengen bikin kayak gitu juga. Jadi nanti orang penasaran ini lagu apa sih? Terus mereka cari fullnya. Oh ketemu deh ternyata di kunci play. Mereka subscribe dan dengerin kalau mereka suka. Kayak gitu strategi-strategi kita. Iya sih itu strategi. Cuma saya kepikiran aja karena dulu kan waktu zaman pandemi gitu ya ke gereja gitu. Kita nggak ke gereja, pakai ini kan live YouTube gitu ya. Nah karena itu live, YouTuber yang penyanyi-penyanyi yang sudah punya legal gitu, itu lagunya nggak boleh dinyanyiin. Ya agak ini ya. Sempat tricky viral ya. kan, sempat denger kan? Iya betul. Nah ini kan sama nanti. Jadi udah viral gitu, udah ini. Nanti yang dituntut kan satu gereja gitu atau satu gimana ngakak juga kan? Iya. Nah baik lagi sih nanti ada timnya lah yang ngurus. Ya, itu sih saya cuma lucu aja. Thank you Om. Yuk sama-sama. Makasih Om Jimmy. Keren banget ya. Ini jujur ini konsepnya ini benar-benar bagus banget loh bro. Harapannya sih hype dan boom ya. Ini ada pertanyaan menarik bro, titipan dari tadi Jibim, ternyata anaknya rewel, belum bisa speak up ya, jadi beli bacain ya, bantu ya, karena ini menarik pertanyaannya. Jadi beliau tertarik sama konsep dari kunci play ini. Nah, cuman beliau nanya, apa bisa nanti kita sebagai user untuk membeli suatu lagu atau album? Karena tadi kan dibilang user itu hanya bisa subscribe aja buat dengar lagunya. Nah, misal ada artis idola nih, apa tuh kira-kira kita bisa nggak beli lagunya gitu loh. Nah itu menarik loh Bli. Sebenarnya aku ada kepikiran sebuah konsep di mana mungkin ini masih pembahasan internal ya, masih pembahasan internal ya. Belum pasti nih. Jadi pembahasan internal aja. Jadi buat teman-teman yang nantinya beli master license itu kan ibarat teman-teman sudah menjadi bagian dari musisinya tuh, eksklusivitasnya kuat banget. Teman-teman menjadi kontributor atau bagian dari lagu tersebut atau musisi tersebut. Nah, kita nggak tahu ke depannya apakah nanti ada kesempatan untuk mencetak lagu tersebut dalam CD atau DVD yang berbentuk fisik dan itu hanya eksklusif untuk pemilik master license doang. Wah, itu kan mewah banget jatuhnya kan. Nah, itu kita masih pertimbangkan dulu, tapi itu menarik sih masukannya sih. Oke. Thank you, Gu. Soalnya nih kalau misalnya ini sukses, kan tidak menutup kemungkinan ya nanti bikin konsep versi film biar kayak Netflix atau Disney Plus gitu loh. Tapi Om Li, yang penting nggak kayak dangdut first kan? Wah, jangan gitu. Emang gimana dangdut first, Om? Aduh, saya angkat tangan ya. Oke. Kita lanjut. Ini keren banget loh, Koyunet Plus sama si Bro Kevin ya. Sebenarnya kita kalau ama itu kan maksimal 1,5 jam. Tapi karena masih hot nih teman-teman, ini dari Bro Kevin Unet Plus nggak apa-apa ya, lanjut bentar ya. Bro Kevin. Nggak apa-apa. Saya nyetop ya. Lanjutkan nih, malam minggu ya. Oke deh, kalau gitu wah luar biasa. Saya suka semangatnya. Kita akan sampai setengah jam lagi ya, biar pas 2 jam ya. Ini ada Sis Jok nih. Di Leader Jogja, dia nanya tuh di chat, bentar ya tak bacain ya. Bro Kevin, bagaimana dengan art musik Om? Musik yang nggak ada vokalisnya, bisa nggak masuk di kunci play? Instrumen ya? Ya, itu instrumen. Menurutku ada potensi kemungkinan sih pasti, karena nggak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali di YouTube dan lain-lain itu instrumen musik itu juga memiliki pendengar yang banyak, ya kan? Dan aku rasa itu potensinya masih ada banget, jadi bisa aja sih masuk kunci rumah entertainment. Oke, tapi secara konsep itu udah kepikiran nggak bro? Sebenarnya kalau untuk itu pembahasannya memang belum ada, tapi aku rasa kedepannya selama di sana ada pasarnya, menurutku itu bisa terrealisasi. Wah, itu penting Om. Saya soalnya 5 jam sehari dengar itu. Bisa Om Jimmy. Pokoknya baik lagi selama ada pasarnya sih, dan aku lihat kan juga memang ada pasarnya kan, kebetulan kan. Pasarnya ada. Betul. Apalagi di Bali ya, kalau misalnya yang spa sehat tuh kan musik-musik seruling-seruling tuh kan dia.
laku bro. Iya. Malah. Betul. Enggak, saya gini, saya baru ingat, ya itu penting loh. Karena sekarang kan lagi tren gitu orang tua kasih anaknya musik yang kayak gitu ya, instrumen musik Iya. gitu. Ya saya kasih tuh 5 jam sehari Om Li. Oh gitu. Iya. Mantap ya. Mesti air ngalir gitu ya, biar tenang ya Om Jimmy ya. Ya, itu salah satu gitu kan. Salah banyaknya banyak banget gitu. Banyak banget ya. Oke, thank you ya jawabannya kok. Sekarang ada dari tadi nih Om Meta Boy. Silakan Om Meta Boy. Masih di sini ya? Halo Om Meta Boy. Ya, ada Ya. Beli di sini. Ya, silakan Om. Oke, thank you. Ya, tadi menyambung ke ini ya, non crypto user gitu kan. Kita kan masih banyak tuh yang ya presentasi masih kecil lah kita ya. Nah, ini nanti planning KRE ini ke komunitas-komunitas musik yang mungkin masih sangat awam maupun buta gitu ya. Itu planningnya gimana gitu, sama mungkin apakah ada koordinasi dengan tim kunci tokennya, kunci koinnya untuk edukasi gitu agar ya adopsinya itu lebih mantap gitu ke kunci koin. Jadi kan bisa sambil berlayar melewati 2 pulau gitu kan, gitu sambil menjelaskan KRE juga. Jika yang non crypto user benar-benar baru banget bisa menjelaskan tentang kunci koinnya. Lalu untuk planning ini ya ini masih mungkin ke depan ya, roadmap atau rencana globalnya itu gimana mungkin untuk KRE gitu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, thank you Om Meta. Bagus banget pertanyaannya. Silakan. Ya, menarik banget ya. Jadi benar gini, kalau di Kunci Rumah Entertainment sendiri, memang fokusnya itu akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sana ya, untuk menciptakan lagu, menjadi kurator, menjadi publisher, lalu menciptakan NFT atau master license di sana. Nah, kalau untuk bagian edukasinya, sebenarnya di Kunci Koin sendiri ada satu entitas yang namanya itu adalah Sekolah Kripto Indonesia atau kita bilangnya SKI. Jadi nantinya Sekolah Kripto Indonesia ini memang akan bertugas menciptakan edukasi dan juga ada kelasnya, ada kayak kuliahnya untuk ke masyarakat umum atau masyarakat Indonesia gitu loh. Kita saat ini untuk SKI sendiri sedang menyusun yang namanya silabus dan juga kita sedang mengajukan ke pemerintah Indonesia untuk membuat sertifikasi nasional Indonesia yang nantinya sertifikasi tersebut kayak teman-teman lagi kuliah gitu loh. Teman-teman kuliah, kelarin berbagai semester, lulus dapat sertifikat yang bisa digunakan untuk apply kerja. Itu teman-teman bisa pakai tuh buat ya showing lah atau masukin ke LinkedIn, kali aja ada yang lirik, oh kalian lulusan nih sebagai bagian blockchain developer atau smart contract development atau mungkin sebagai apa gitu. Nah, itu nantinya untuk educate itu ada di SKI, Sekolah Kripto Indonesia. Nah, itu juga udah ada sosial medianya, ada grup komunitasnya juga di Discord dan juga di Telegram. Teman-teman bisa searching aja gitu. Sip, semoga menjawab ya teman-teman ya. Mana Bro Meta Boy? Udah jelas? Iya. Sama itu mungkin ya untuk roadmap planning ya Sekolah Kripto Ya, saya untuk sempat yang globalnya ya. ya itu. Oke, gimana Bro? Ada nggak? Kalau untuk expand roadmap mungkin global? aku sebutnya milestone aja ya. Kalau roadmap kan itu sesuatu yang fix, sedangkan ini bisa dibilang adalah sebuah tahap awal, tahap baru gitu loh. Jadi kita sebutnya milestone aja. Memang kita juga saat ini akan fokus dulu perbanyak musisi-musisi di Indonesia. Kita jangkau dulu nih yang di Indonesia dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan bisa mendapatkan musisi dari global. Tapi memang fokus utama di Indo ya. Nanti kedepannya ketika sudah besar dan kita akan membuka sayap ke ranah global itu bisa banget sih. Dan estimasinya ya kalau bisa sih di 2023 kita sudah bisa go to global di akhir tahun. Harapannya seperti itu. Tapi balik lagi ini milestone ya, karena kan semua itu butuh proses. Kita nggak tahu nih nanti kedepannya ada struggle-struggle apa yang tiba-tiba muncul. Ya kita harus perlahan-lahan hadapin itu kayak gitu. Iya. Satu lagi mungkin ini pertanyaan yang muncul, boleh Bli? Silakan Om. Boleh.
Boleh, Ya, boleh. jadi kan kayak kita juga udah ada nih banyak musisi-musisi ya yang bisa dikatakan cukup legendaris lah ya dari project lain yang ya komisaris atau ini. Nah, mungkin ada eh, apa namanya planning atau approach atau apalah gitu dengan untuk membesarkan KRE ini gitu untuk dengan ada ke yang sudah lebih senior gitu dan merupakan apa namanya crypto user juga dan punya project juga gitu. Maksudnya gimana nih? Partnership dengan Ya, entitas luar gitu betul. ya? Ya kalau ya kalau tadi mungkin kan ada yang sebut project, mungkin bisa ada kerjasama dengan Mas Anang gitu atau siapa dengan yang musisi yang udah cukup senior dan udah ada pengetahuan kripto juga gitu. Nah, yang seperti itu kan mungkin lebih lebih connect mungkin ya lebih nyambung gitu ya. Apakah ada planning seperti itu? Oh, oke. Kalau dari kami, dari Kunci Koin dan juga seluruh entitas kami itu, kami nggak pernah menutup kemungkinan untuk berpartnership atau bekerja sama dengan entitas manapun, baik itu kripto maupun non kripto itu kita tidak pernah menutup. Selama partnership atau perjanjiannya ini bisa mendukung dan juga mensupport dan serta menguntungkan untuk kedua belah pihak, itu pasti akan kita terima dan kita welcome gitu loh. Jadi ada beberapa juga kemarin project-project kripto yang datang ke kantor Kunci, ketemu dengan aku, kita ngobrol banyak dan ya selama itu bagus pasti aku welcome banget sih. Jadi ya kita tidak akan pernah menutup kemungkinan hal-hal seperti itu. Oke oke mantap mantap. Terima kasih banyak kesempatannya Beli dan semuanya. Sama-sama. Thank you Om Metaboy. Oke, selanjutnya ada Om Ron. Silakan Om Ron. Halo bro. Halo Bro Bli, Ron. malam. Ya, Malam malam. juga buat Om Kevin dan Ko Yunepto. Aku mau nanya dikit nih, tapi sebelumnya sebenarnya kayaknya tadi udah dikasih masukan sama Bli, jadi mirip-mirip. Untuk ekosistemnya si Kunci Rumah Entertainment ini, kan memang pada dasarnya semuanya ekosistemnya Kunci Koin nih. Lalu untuk connectivity ke depannya kan Kunci Koin banyak nih entitinya, nggak cuman Kunci Rumah Entertainment. Nah, kalau dari kalian sendiri, setup ekosistemnya gimana sih? Kalau aku boleh tanya, untuk mengembangkan si intinya atau si kunci koin itu sendiri, itu aja sih kalau boleh. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Bro Ron. Menarik banget nih. Silakan. Ya, memang dari segi entitas kita ada banyak banget ya. Bahkan kayak aku juga kadang lupa, oh ternyata di entitas ini gitu loh, saking banyaknya. Ya, gimana cara mengaturnya ya, baik lagi ke struktur organisasinya ya, harus jelas, harus rapi. Karena kan kita sekarang juga bukan kayak project crypto yang tanpa ada PT. Karena untuk mengatur itu kan butuh struktur yang jelas, makanya kenapa kita semua entitas kita tuh dalam bentuk PT gitu loh. Ada PT FKS, PT FKE, PT FUCK, PT Gambir, PT apa segala macam. Nah, tujuannya adalah untuk memetakan dan mengatur supaya arah organisasinya nih jelas gitu atau perusahaannya jelas gitu. Chain command-nya pun juga jelas dan tidak putus dan tidak kemana-mana. Ya gitu sih salah satu kenapa kita ada PT-PT tersebut supaya ya jelas semua kayak gitu. Apakah jelas? Sudah jelas, cukup jelas. Terima kasih ya. Sip, Semoga sama-sama. sukses, lancar Thank semua. you bro. Amin, amin, Oke. amin. Oke, next ada Kang Borong. Silakan Kang Borong. Wah, diborong nih pertanyaannya ya. Baik, malam Bli, malam bro. Malam. Saya mau bertanya ini ya. Apakah nanti ada fitur tambahan seperti fitur karaoke kayak gitu ya? Karena kan akan semakin menarik daya minat masyarakat pecinta musik gitu kalau karaoke. Itu. Ya, sebenarnya fitur itu memang lagi dipertimbangkan dan juga kebetulan CEO kami, Po Julius juga hobi banget karaoke dan kemarin dia memang meminta tim tech tolong dong bikin fitur karaoke di Kunci Play. Jadi memang itu sedang dijahit sih setahu aku ya, lagi dikembangkan. Tapi ternyata fitur tersebut tuh nggak mudah karena butuh storage data yang besar untuk menyimpan lagunya, belum lagi lisensinya dan segala macam. Jadinya mungkin butuh waktu yang cukup lama sih untuk fitur tersebut
keluar gitu loh. Tapi teman-teman gak usah khawatir, aku rasa fitur itu pasti akan keluar karena itu salah satu hobinya dari Kojul sih untuk karaoke. Dan kemungkinan bisa live juga karaoke-nya. Jadi kalian bisa kayak disawer-sawer gitulah ibaratnya. Jelas nggak tuh Kang Borong? Oh iya, jadi bakal ada. Iya, Pasti kemungkinan bakal besar ada. ada. Biasanya perintah bos kunci tuh Biasanya itu. on the spot Iya. bro ya. Kalau Beli pokoknya koin sekarang udah tentukan paham harus lah. sekarang gitu ya. Beli koin udah paham lah dengar Kojul lah. Oke, thank you Kang Borong. Ya, selanjutnya ada si Justin, silakan Bro Justin. Malam, Halo, masih di sini Bro Justin? malam. Ya, malam. Silakan Bro. Bagaimana mekanisme pembagian royalti untuk talent dan juga untuk kunci koinnya? Oke, untuk ini mekanisme agak teknis pembagian royalti ya. Jadi konsepnya gini, kan banyak nih orang-orang akan subscribe kunci play. Harapan kita itu ya, orang-orang subscribe kunci play, lalu memutar lagu yang ada di kunci play. Nah, kita ada counting di sana. Semakin banyak orang yang mendengarkan suatu lagu tersebut, jumlah pendengarnya kan akan banyak tuh, akan muncul angkanya di situ ya. Misalnya lagu Yunepto gitu, Jomblo ini sedih gitu ya. Yang dengar ada 1 juta orang misalnya. Nah, nantinya akan dilihat nih sama musik-musik lain. Pasti kan beda-beda tuh pendengarnya. Nanti kita akan siapkan fitur dashboard di sana. Akan ada kayak scoreboard atau data mana nih yang pendengar paling banyak dan royaltinya kira-kira akan terbagi dari yang subscribe tadi dibagikan ke lagu-lagu yang mendapatkan pendengar terbanyak gitu loh. Tapi dibagi rata ya maksudnya ya, berdasarkan jumlah orang yang mendengarkan lagu tersebut gitu loh. Jadi nantinya pembagian royaltinya pun akan fair seperti itu, baik ke holder master license, baik ke musisinya maupun ke platformnya. Kayak gitu sih sistemnya. Dan itu kan di snapshot tiap bulan ya. Oke, udah jelas Bro Justin pertanyaan jawabannya? Dirasa udah clear ya? Thank you. Ya, oke, thank you. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Cryptosan, silakan Bro Cryptosan. Terima Halo, kasih Bro. Om Bli. Ya, Kedengeran Om sama-sama. Bli ya? Kedengaran. Ini saya ke bagian terakhir nih, udah ditanya semua sama teman-teman. Ini saya melanjutkan pertanyaan Om Jimmy tadi, sangat menarik menurut saya. Benefit lain dari yang subscribe itu apa ya Om ya, selain bisa menikmati musiknya secara eksklusif di kunci play gitu? Ada nggak benefit lain buat kita sebagai subscribernya gitu? Ya, kalau sebagai subscriber sih sebenarnya menjadi subscriber pada umumnya ya di berbagai platform entertainment atau terutama musik player. Jadi ya eksklusivitas aja sih sebenarnya karena lagu yang diputar di kunci play itu memang nggak akan ada di platform-platform musik lainnya maupun nantinya kalau udah keluar launching bagian yang videonya, video playernya ataupun film itu nggak akan ada di platform lain juga. Jadi lebih ke eksklusivitas aja kayak gitu. Atau mungkin bisa juga live streaming bareng nanti untuk sama si musisinya atau si artisnya itu juga bisa ketika fitur tersebut sudah diluncurkan. Seperti itu. Ya terima kasih jawabannya Om. Tapi kalau menurut saya pribadi sih terlalu biasa ya, nggak ada yang menarik lah untuk menjadi subscriber selain cuma bisa menikmati secara eksklusif gitu ya. Ada ini nggak ada ide atau semacam ini nggak ada plan gitu ngasih sesuatu buat subscribe, misalnya nih saya subscribe di Om nih dari kunci koin, ada ide buat ngasih mungkin poster dengan tanda tangan asli dari pemusiknya nggak atau kreatornya gitu. Oke, kan kalau semakin menambah daya minatnya tuh. Iya, oke. Kalau itu sebenarnya tergantung kebutuhan dan juga kondisi di saat itu. Yang jelas biasanya yang paling mudah cair itu kalau yang kayak tanda tangan atau apa itu di bagian pembelian master license itu ada. Tapi kalau di bagian subscribe-nya itu bisa juga jika dengan syarat si musisinya atau si artisnya itu ingin membagikan
hal-hal tersebut. Misalnya nih, contoh nanti ketika fitur live streaming kita udah keluar, terus misalnya saya lagi live streaming, ternyata banyak fansnya, terus saya rencana, oke deh, karena banyak yang nonton live streaming gue dan juga banyak yang like dan segala macam, gue bagi-bagi deh gitu. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi saat itu sih untuk saat ini. Kita belum ada kayak memaksa, oh lo harus bagi ya, nggak bisa juga. Karena kita juga menghormati dari sisi musisinya juga atau artisnya. Tapi itu menarik, nanti akan coba kita bahas lagi lebih dalam di tim. Ya kalau sepengetahuan saya sih kalau cuma subscriber gitu ya susah untuk meningkatkan jumlah subscriber ke depan gitu. Iya, betul. Itu menarik, nanti aku catat dulu. Ya, Siap-siap. boleh Terima di kasih Om notice Bli. tuh bro. Ya, thank you bro. Ini keputusannya emang anunya apa tuh ide-idenya memang out of the box gitu loh. Ulang. Karena memang apalagi yang namanya penggemar ya fans itu kan fanatik berat dia bro. Kadang-kadang Iya, betul. nangis-nangis, dan konser segala macam. Nah, dengan dia istilahnya jadi subscriber loyalnya Kunci Play, dia ngedapetin kayak tanda tangan, foto bareng atau apa segala macam kan bisa juga jadi selling point juga tuh. Thank you bro, Cryptosan. Wah, Ya, ini nggak sama-sama Om kerasa Bli. loh. Udah mau hampir 2 jam kita dan hampir 22 pertanyaan lebih ini dilahap semua dengan baik sama Bro Kevin sama Koyo Nepto nih. Ini jadi amatir terbaik nih, salah satu amatir terbaik di sini. Terakhir closing statement dari Bro Kevin sama Koyo Nepto, silakan. Ini aku serahin ke Kevin aja ya, silakan Vin. Oke, thank you Bli sama teman-teman Dex Capital udah undang kita untuk sama di apa Dex Capital Community. Saya mau ingetin lagi kalau untuk yang mau ikut rilis di kunci NFT, kunci Rumah Entertainment bisa join ke Discord kita. Nanti kita akan siapin form untuk pendaftarannya. Sama jangan lupa nanti pas rilis beta kunci Play langsung download 10.000 download pertama kita akan kasih free subscriber. Oke, sudah bro? Sudah deh. Oke, thank you Bro Kevin. Itu untuk alamat Discord-nya udah Blivin ya, teman-teman ya. Yang pengen tahu, yang mau kepoin Kunci Play, silakan bisa join. Terakhir dari Koyo Nepto, silakan Ko. Iya dong. Udah saya lempar Ikut ke dong. Kevin loh. Nggak apa-apa, ikut dong. Bukan balik Koyo Nepto. Ya intinya gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada ngikutin kunci koin ya, teman-teman lihat aja kunci koin itu kan saat ini sudah memasuki bulan ke-8 ya, bisa dibilang bulan ke-8. Dan teman-teman kalau yang pernah belajar tentang membuat suatu platform atau belajar membuat suatu program, selama 8 bulan ini kalau kunci koin sendiri bisa keluarin kayak kunci NFT, bisa luncurin kunci Play, walaupun masih beta ya, menurutku sih itu udah sesuatu hal yang luar biasa ya, dan aku harap teman-teman bisa bantu apresiasi itu juga. Tentu saja mungkin nanti ke depannya akan ada sedikit bug-bug kecil atau apa gitu yang kita tidak inginkan, namun baik lagi platform kita itu akan terus berkembang ke depannya, dan seluruh entitas kami akan berfokus kepada dunia entertainment serta payment di masa mendatang. Jadi harapan kita memang penetrasi pasar itu tinggi dan juga bisa digunakan oleh masyarakat awam juga, karena kita ingin nge-bridge nih Web2 ke Web3 kayak gitu. Ya, jadi akhir kata dari aku, terima kasih sudah mengundang kami ke Dex Capital. Semoga teman-teman yang naik dari awal sampai akhir mendapatkan informasi yang jelas, mendapatkan informasi yang banyak, dan bisa menemukan proyek potensial untuk di masa mendatang. Oke, terima kasih aku ucapkan. Sampai jumpa, dadah. Oke, thank you Koyo Nepto, Bro Kevin, Dex Lapor, teman-teman yang sudah bertanya antusias. Dengan demikian, beli akhiri ya acara live ama kita sama Kunci Rumah Entertainment malam ini. Sampai jumpa di live ama berikutnya. Thank you, selamat malam semuanya. Thank you, Bli. Thank you. Jangan lupa join Telegram dan komunitas Kunci